Mari bersama-sama kita menyimak kebenaran firman Allah yang boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok di sana, supaya kami membuat satu tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapak itu ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparnya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Umat Tuhan, khususnya jemaat Elohim yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat berharap Bapak Ibu bisa menyaksikan atau mendengar khotbah ini dengan baik. Dan kalau memang Zoom ada gangguan, Bapak Ibu bisa ganti ke Facebook, dan Facebook mungkin lebih jelas untuk pendengarannya. Haleluya. Nah, saudara, saya sangat tertarik sekali. Biasanya kalau saya membaca firman, saya menyelidiki firman, apa yang menjadi rema untuk kita sekalian. Dan saya sangat tertarik sekali, saudara, lihat figur-figur di dalam Alkitab yang tidak ditulis nama-nama mereka. Figur-figur yang berperan di dalam Alkitab tetapi tidak diekspos. Haleluya. Itu yang saya senang sekali. Seperti beberapa waktu lalu saya coba ekspos tentang seorang gadis Israel yang ditawan oleh bangsa Aram. Kemudian dia boleh menjadi berkat untuk Naaman, sehingga Naaman boleh disembuhkan. Nah, kini kita lihat ada siapa yang akan kita tonjolkan di pagi hari ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang pertama, saudaraku, kita perhatikan. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa. Garis bawahi rombongan Nabi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Alkitab tidak jelas ditulis siapa mereka rombongan Nabi ini. Tetapi di bagian lain, kalau saudara lihat di buku sejarah, di beberapa bagian yang saudara bisa pelajari tentang siapa mereka ini. Rupanya, saudara, Nabi Elisa membuat sebuah sekolah Alkitab.
Rupanya Nabi Elisa ini membuat sebuah teologi di rumahnya, sehingga saudaraku, banyak orang-orang yang datang untuk mempelajari tentang ilmu agama atau tentang keagamaan itu, tentang kebenaran firman Allah. Sehingga dari waktu ke waktu saudara lihat pertambahan daripada para nabi ini. Dari waktu ke waktu tambah murid-murid ini semakin banyak, saudaraku. Sehingga dikatakan bahwa mereka datang kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu. Jadi saudaraku, Elisa tinggal dekat sekali dengan mereka dan adalah terlalu sesak bagi kami. Para nabi berkata, Elisa, tempat yang kami tinggal, yang kami pakai ini terlalu sesak untuk kami. Bagaimana mungkin dengan keberadaan banyak orang kami bisa pakai tempat seperti ini? Untuk itu mereka membuat satu permintaan, mereka membuat satu permohonan kepada Nabi Elisa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka merasa sesak. Haleluya. Di dalam bahasa asli ditulis tasar. Tasar ini artinya sempit. Haleluya. Sesak dalam bahasa asli ditulis dengan kata tasar ini punya pengertian yang pertama adalah sempit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah situasi kondisi ini hampir sama dengan saat ini? Dengan lockdown, stay at home, SPBB, PSBB, saudara, membuat gerak kita semua semakin sempit, saudara. Di mana-mana saudara buka toko sampai jam 2 dan tidak boleh lagi bergerak sampai pagi baru bisa beraktivitas kembali. Semua pabrik-pabrik ditutup, semua toko-toko ditutup, bahkan gereja pun, masjid pun, rumah-rumah ibadah pun ditutup untuk sementara waktu. Menjadi sempit, menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ruang gerak kita tidak bisa. Biasanya kita bikin KKR, biasa kita bikin praise and worship, biasa kita bikin konser. Tidak bisa lagi. Dipersempit, saudara. Kemudian pengertian yang kedua adalah kesedihan, saudaraku. Kalau saudara lihat pengertian yang kedua adalah kesedihan. Banyak orang mengalami seperti ini dengan terpaparnya karena virus corona ini, membuat orang banyak menjadi sedih, membuat orang menjadi kepedihan dalam hati mereka. Mungkin keluarga mereka, ponakan mereka, sanak saudara mereka yang mengalami hal seperti ini. Kemudian pengertian yang ketiga adalah kesulitan, saudara. Wow. Pengertian tasar, pengertian dari sempit itu, saudaraku, pengertian dari sesak itu, pengertian yang ketiga adalah kesulitan. Virus corona berkepanjangan, pandemi berkepanjangan, membuat kesulitan makanan, membuat kesulitan ekonomi, membuat kesulitan kita bisa beribadah, kita bisa cari makan bebas. Sekarang sudah setidaknya. Tapi saya percaya engkau punya Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Saudara di rumah, saya sedang mencanangkan satu program
khusus buat jemaat Elohim. Maaf untuk yang lain ya, saya belum buka untuk umum. Saya sedang mendapat satu visi untuk membuat satu kebun di pinggir gereja. Bapak Ibu yang berminat, silakan sebentar habis ibadah kita makan perjamuan kudus. Setelah itu Bapak Gembala akan membagikan bibit yang sudah dikuker. Bahkan ada bibit yang belum ditanam juga. Yang berminat bisa datang. Untuk apa? Untuk memperkuat ekonomi jemaat di rumah masing-masing. Haleluya. Ada rica, ada tanaman koma. Jadi kalau bikin dabu-dabu susah. So ada tomat dan rica. Haleluya. Ada kol, ada buncis, ada kacang panjang. Apalagi saudaraku? Ada banyak hal saudara kita bisa lihat sebentar. Tapi satu orang hanya berhak untuk mendapat 2 sampai 3 item. Haleluya. Iyalah, kalau satu orang dapat semua, waduh, bagaimana yang lain? Amin. Iya, satu orang dapat 2 atau 3. Haleluya. Nah, kita kembali saudaraku. Pengertian yang keempat dan dasar ini adalah penderitaan dan kesusahan. Ini yang dialami oleh para nabi, saudaraku. Mereka mengalami penderitaan, kesusahan karena tinggal berdekatan, bersempitan, sehingga mereka tidak dapat nyaman ketika mereka ada dalam rumah mereka. Sehingga saudaraku, mereka dengan sebuah keberanian datang kepada Nabi Eliza. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pagi hari ini saya memberikan judul berani menghadapi sesuatu yang baru. Sekali lagi, tema khotbah pagi ini saya berikan judul berani menghadapi sesuatu yang baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita lihat di sini bahwa para nabi ini berani mengungkapkan isi hati mereka. Mereka datang dengan keberanian itu, mereka datang kepada Eliza untuk menyampaikan isi hati mereka, keluh kesah. Dan firman Allah juga berkata dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Pasti saudara ingat yang di rumah, minta apa? Maka akan diberikan kepadamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7. Saudara jangan takut, saudara. Kita punya Bapa di surga, Bapa yang baik. Tuhan, seperti seorang anak kalau takut minta kepada Bapa, kasihan. Kita adalah anak raja. Kita harus menikmati fasilitas raja. Yang setuju katakan amin. Fasilitas raja yang Tuhan tawarkan untuk kita, kita harus berani untuk meminta. Kita Allah seruas sekalian alam. Yabes berkata, kiranya Engkau memberkati aku limpah, kemudian dan memperluas apa? Daerahku. Wow. Jadi saudara, mereka sesat ketika para nabi ini sempit. Sama hal dengan Yabes. Yabes artinya sakit-sakitan. Yabes artinya bahwa dia hidup di dalam penderitaan. Tapi dia mau berdoa, Tuhan luaskan hidupku, Tuhan perluaskan daerahku. Haleluya. Seperti para nabi berdoa,
Yabes juga berdoa. Dan firman Allah berkata bahwa Yabes diberkati oleh Tuhan. Saudara mau minta kepada Tuhan? Mana tangan-tangan yang terangkat? Angkat tangan kepada Tuhan. Saya mau minta sesuatu hari ini kepada Tuhan. Engkau yang di rumah, angkat tangan dengan iman bahwa saat ini aku mau minta seperti Yabes, mau minta Tuhan memberkati aku, memperluas daerahku yang sempit ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti memberkati saudara. Satu ketika ketika saya bawa seorang teman hamba Tuhan, kami satu pesawat. Waktu itu kami naik pesawat Garuda. Kemudian saudara, dia belum pernah naik pesawat yang besar seperti ini. Dia naik pesawat yang kecil-kecil dari pedalaman. Tetapi pesawat besar baru kali ini dia naik. Saya dengan dia sampingnya, kami naik. Kemudian pramugari datang, "Excuse me, what do you drink?" Wait. Saya bilang, Coca-Cola. Dulu masih ada, bisa Coca-Cola, masih ada Fanta, Sprite. Kemudian bapak ini bilang, "Coffee." Iya, oke. Kemudian datanglah pramugari bawa Coca-Cola buat saya pakai es. Saya minum, wah enak, langsung minum. Dia lihat di samping saya langsung minum, saudaraku. Di situ padahal pramugari yang ditaruh di situ ada sugar, dia taruh sama-sama dengan kopi. Tapi dia tidak tahu bagaimana untuk menggunakan, saudara. Sehingga dia ambil kopi panas-panas, dia bilang pluk 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 pluk. Saya lihat dengan ekor mata, saya pura-pura terlihat dia. Dia punya mata jepit-jepit sedikit, saudara. Kenapa? Kopi pahit. Sudah tahu kopi pahit. Saudara, kalau dia tidak berkata apa-apa, itulah yang dia nikmati. Tuhan sudah siapkan semua untuk saudara dan saya. Dia tinggal berkata, "Bro atau Pak Pendeta, apakah ini kopi sudah ada gulanya? Atau ini untuk apa?" Harus bertanya, saudara. Dia harus tanya, minta kepada saya. Saya bisa jelaskan kepada dia. Tapi karena dia tidak bisa menikmati fasilitas raja itu, saudara. Wah, pesawatnya enak. Setelah turun baru saya tanya begini, "Bagaimana Pak? Enak dalam penerbangan?" Wah, enak sekali. Tapi yang tidak enak kopi. Kenapa? Kopi pahit. Haleluya. Itu mungkin kopi Toraja ya, Jen. Itu kopi Toraja. Haleluya. Dan saudara, kami berangkat sampai di Jakarta, kami ikut sebuah musyawarah besar. Dan kebetulan saya perwakilan dari Papua untuk mengatur tempat-tempat tinggal saudaraku untuk hamba-hamba Tuhan tidur. Dan waktu sampai pagi, saudara, ada seorang hamba Tuhan datang sama saya. Dia bilang, "Pak Pendeta, tidak adil. Bapak tidur ada selimut, tapi saya tidak dikasih selimut. Sepanjang malam saya kedinginan." Ini bapak hamba Tuhan dibilang, "Aduh kasihan bapak. Kenapa begitu? Kenapa bapak tidak keluar malam cari saya untuk minta selimut, untuk minta sesuatu supaya bapak bisa tidur nyaman?" "Oh tidak, kamu tidak adil," dia bilang. "Orang lain ya teman-teman, coba mana?" Saya bilang, "Kita pergi ke kamarmu. Itu dia teman-teman semua ada selimut, tapi saya tidak ada selimut." "Oh begitu bapak. Coba bapak lihat, ini selimut ini ada di atas spray ini. Bapak tinggal tarik, angkat ke atas di tempat tidur, bapak kasih masuk kaki." Begitu. Aduh, tidak kasih tahu dari kemarin. Saya tidur satu malam kedinginan. Ya saudara, terkadang kita seperti itu, tidak meminta. Kita tidak menikmati fasilitas raja yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Firman Allah bilang, "Mintalah maka diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat."
Saya tertarik sekali saudaraku dengan seorang yang namanya Esther. Saudara bayangkan, rakyat yang akan dibunuh, bangsanya yang pentolan-pentolan itu akan dibunuh. Haman membuat satu peraturan, saudaraku. Wah, saudara, dengan keberanian Esther datang. Esther mau menghadap kepada raja supaya membatalkan semua yang dibuat oleh Haman. Tapi saudara tahu, peraturan raja tidak panggil, tidak boleh datang. Tetapi kalau dia datang, acungkan tongkat, dia tidak, berarti dia mati. Saudara, keberanian daripada Esther. Panggil, dia pergi untuk meminta sesuatu kepada Tuhan lewat raja ini. Saudara, dia pergi menghadap raja dengan keberaniannya. Kemudian raja luruskan tongkat kepada dia. Silakan berbicara. Haleluya. Saudara, ketika kita melangkah dengan iman, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bagian yang kedua, saudara, ketika yang pertama adalah berani untuk meminta sesuatu. Kemudian yang kedua, berani untuk menghadapi kesulitan. Ini menjadi bagian yang tidak kalah penting. Kita harus berani menghadapi situasi yang terjepit sekalipun, situasi yang tidak enak sekalipun. Kita harus. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang kelima dikatakan begini. Dan terjadilah ketika seorang membangkang sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, ini barang pinjaman. Saudara, berani menghadapi kesulitan. Mereka masuk dalam satu zona kesulitan. Apa kesulitan mereka? Mata kapak itu jatuh ke dalam air. Haleluya. Dan apa jadi, saudaraku? Mereka dalam satu situasi yang tidak enak. Ketika mereka berusaha untuk memotong kayu, tiba-tiba mata kapak itu jatuh. Saya kutip sebuah statement dari John F. Kennedy. Dia pernah berkata begini, krisis yang hebat menghasilkan orang-orang yang hebat. Amin, saudara. Sekali lagi, John F. Kennedy pernah berkata, krisis yang hebat akan menghasilkan orang-orang yang hebat. Lewat pandemi ini yang berkepanjangan, saudara, saya percaya Tuhan akan keluarkan orang-orang yang hebat. Siapa? Kau. Siapa? Kamu semua yang ada di rumah, yang ada di gereja. Kita semua adalah umat pemenang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita berani menghadapi kesulitan apapun yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kesulitan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah perumahan, masalah pekerjaan. Percayalah, Tuhan tetap sedia bagi saudara. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, saudara perhatikan, berani mengambil tanggung jawab. Luar biasa. Ayat 5 dan sampai yang ke-7. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbang sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriak, wahai tuanku, itu barang pinjaman, perhatikan. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga,
lalu berteriak-teriaklah, wahai tuanku, ini barang pinjaman. Artinya yang ketiga ini berani mengambil tanggung jawab. Dalam situasi kondisi apapun, kita harus siap. Saya tanggung jawab atas kesalahan yang kami buat. Saya bertanggung jawab untuk semua yang terjadi. Saudara harus berani bertanggung jawab. Jangan lempar tanggung jawab. Oh, ini salah gembala. Oh, ini salah ibu gembala, salah majelis, salah ketua-ketua raya, ketua-ketua PI dan seterusnya. Tidak boleh mempersalahkan. Semua pribadi dan pribadi berani ambil tanggung jawab dalam setiap kehidupan dia. Apapun yang terjadi, kita siap, saudaraku, untuk menerima ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ini barang pinjaman. Ingat baik, harus bertanggung jawab, kembalikan. Saudara yang pinjam, ingat harus cepat kembalikan. Haleluya. Ini barang pinjaman dan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Haleluya. Dan ada firman Allah di bagian lain dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Haleluya. Saudara, dan ending yang menarik yang saya suka sekali, saudara, yang melawan fisika dunia ini. Saya berpikir bahwa Elisa ambil besi berani dari manapun, dari gudang atau dari hutan, dia dapat besi berani. Tidak. Firman Allah berkata bahwa dia pergi ambil sepotong kayu, saudaraku. Untuk apa sepotong kayu ini? Tidak masuk logika, saudara. Inilah cara kerja Allah. Cara kerja Allah, hal-hal yang supranatural, yang tidak mungkin bagi manusia, itulah yang mungkin bagi Tuhan. Saudara bayangkan, saudaraku, kalau disuruh ambil kayu, kalau saya disuruh ambil kayu waktu itu, saya bilang, untuk apa Nabi Elisa? Untuk apa ini kayu? Kami butuh orang menyelam. Kami butuh besi berani untuk cari besi. Tidak mungkin kayu bisa naikkan besi. Itu melawan hukum dan fisika. Tapi saudara lihat mereka tunduk, mereka dengan iman percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi. Saudara di rumah mau lihat mujizat, katakan amin. Saudara di rumah mau lihat mujizat, amin. Dengar saja apa kata firman Allah. Jangan melawan, jangan membantah kata firman Allah. Memang itu berat, itu sakit, tapi ikuti saja. Dan ternyata saya baru tahu, apa saudara? Apa saudaraku? Saya baru tahu kayu itu berbicara tentang satu kayu yang pernah Yesus mati bukit Golgota. Kayu itu yang membuat keselamatan bagi dunia ini. Lagu itu berkata begini, pada suatu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Dengar baik kata-kata ini. Ini dia yang saya maksud. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Saudara, kayu yang dibuang oleh Elisa itu mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi. Artinya
rombongan nabi, mereka selamat tidak dituntut oleh yang punya. Mereka keluar dengan bebas. Puji Tuhan. Saudara dan saya juga. Jadi peristiwa itu terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kayu itu berbicara tentang kayu salib. Tidak ada keselamatan di luar kayu salib itu. Tidak ada mukjizat lewat kayu salib itu. Kalau saudara mau selamat, datang kepada salib itu. Ku datang pada salib. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di pesisir pantai, yang ada di gunung, yang ada di lembah. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Ku ingat cintanya Saudara, mari kita